hujan masih tinggi, banjir kepung Jabodetabek belum surut. Tabung gas LPG 12 kg meledak di perubahan Rawa Kalong Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tanggul jebol membuat ratusan rumah terendam banjir di Jurang Mangu, Tangerang Selatan, Banten. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali News Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Yasmina Tania. Dan saya Bayu Pradana. Inilah News Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, viral anak polisi diduga tabrak pengendara menggunakan mobil dinas Propam di Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, mobil dibawa pergi pelaku untuk berkeliling kota bersama guru perempuannya. Propam nabrak orang, habis itu lari. Nih. Mobil Propam nih. Udah nabrak lari. Polisi merespon video yang memperlihatkan seorang anak lelaki mengendarai mobil dinas Propam Polri dan diduga menabrak kendaraan warga di Kota Medan pada Minggu malam. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yasir Ahmadi tidak menyangkal mobil dalam video tersebut merupakan kendaraan dinas Polres Tapanuli Selatan. Menurut Yasir, mobil tersebut dikendarai anak dari PLT Kasih Propam Polres Tapanuli Selatan, Ibtu AF. Saat Ibtu AF sedang beristirahat di rumah, mobil dinas tersebut digunakan anaknya berinisial AS. Mobil dibawa pergi AS untuk berkeliling kota tanpa sepengetahuan ayahnya. Sementara wanita muda dalam video tersebut merupakan guru dari AS. Melakukan tugas dinas ke Polda Sumatera Utara. Dan pada saat yang bersangkutan sedang istirahat di rumah, kendaraan yang bersangkutan atau tersebut digunakan oleh anak yang bersangkutan dengan inisial AS, umur 16 tahun. Dipergunakan untuk jalan-jalan di Kota Medan. Alasannya hanya berkeinginan untuk memakai kendaraan dinas. Seperti itu. Dan untuk isu yang mengatakan bahwa kendaraan tersebut melakukan tabrak lari. Setelah hasil pengecekan daripada Polda Sumatera Utara ke Satuan Lalu Lintas Polres Medan, sampai saat ini belum ada laporan bahwa terjadi eksiden kecelakaan tersebut. Dan hasil daripada klarifikasi dengan yang bersangkutan bahwa kendaraan tersebut itu bentuknya adalah seperti serempetan antara dua kendaraan roda 4. Dari hasil pengecekan, petugas menemukan lecet di mobil dinas yang dipakai anak Ibtu AF tersebut. Namun polisi membantah ada tabrak lari dan belum menerima laporan dari terduga korban. Dugaan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak Ibtu AF kini masih ditangani Satlantas Polrestabes Medan. Sedangkan dugaan pelanggaran profesi oleh Ibtu AF ditangani Bid Propam Polda Sumut. Dari Padang Sidumpuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 pelaku pembunuhan notaris Sidah Alatas yang ditemukan tewas terikat batu di Sungai Citarum Bekasi ditangkap pemirsa. 3 eksekutor ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya adalah sopir pribadi korban. Polisi menangkap 6 pelaku pembunuhan seorang notaris perempuan yang jasadnya diikat di Sungai Citarum, Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat. Ketiga orang merupakan pelaku pencurian disertai kekerasan. Sementara 3 pelaku lainnya merupakan penadah.
Ketiga eksekutor ditangkap di sebuah rumah kos di Jalan Seroyo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada Jumat 14 Juli atau sehari setelah jasad korban ditemukan. Salah satu di antaranya adalah sopir pribadi korban. Ketiga eksekutor yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka ini diketahui berinisial A alias W, AWK, dan H. Saat ini kami masih mendalami motif terkait pembunuhan korban berinisial SA. Namun, dugaan sementara pelaku melakukan aksinya untuk menguasai barang milik korban. Untuk sementara, pasal yang kami terapkan adalah pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Untuk pembunuhan berencana masih kami dalami. Sebelumnya, Syarifah Sidah Alatas, warga Taman Cimanggu, Kota Bogor, Jawa Barat, dilaporkan hilang sejak terakhir meninggalkan kediamannya pada Selasa 1 Juli lalu. Sejak saat itu, pihak keluarga tidak bisa menghubungi korban hingga akhirnya jasad notaris berusia 60 tahun tersebut ditemukan di Sungai Citarum, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 3 Juli 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sempat surut pada Senin sore, kini banjir kembali merendam pemukiman Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa dini hari. Pemirsa, ketinggian air saat ini mencapai 60 cm atau sepaha orang dewasa. Banjir ini kembali merendam setelah sebelumnya sempat surut pada Senin sore kemarin. Selain tingginya curah hujan, banjir juga disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Ciliwung yang melintasi pemukiman warga. Meski demikian, saat ini warga lebih memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Mereka baru saja kembali ke rumah usai mengungsi dan sebelumnya sempat melakukan bersih-bersih. Sementara itu, pemirsa, warga yang khawatir volume air semakin tinggi saat ini telah mengantisipasi kendaraan mereka untuk dipindahkan ke dataran yang lebih tinggi. Nah, tadi sempat surut apa gimana, Bang? Sempat surut, Bang. Sempat surut. Ya. Kering, benar-benar kering. Bener kering, tinggal lumpur doang. Pas sore tuh. Ya sore, sekitar jam 4, jam 5-an lah. Ini naik lagi karena apa, Bang? Karena hujan yang nggak berhenti-berhenti aja. Sama ada kiriman lagi. Ya. Oh, tapi di pengungsian udah kosong apa Udah gimana? kosong, udah suruh pulang semua. Sebelumnya banyak. Surut. Sebelumnya banyak yang rumah sakit Permata langsung ke air. Pagar Taman Mangu jebol, waspada untuk perumahan Taman Mangu. Ini belum bisa lewat. Pagar Taman Mangu jebol, waspada untuk warga Taman Mangu RW 12. Jebol.
Hujan deras yang terjadi sejak Senin petang membuat sejumlah wilayah di Jabodetabek tergenang banjir. Salah satunya di ruas Jalan Patra Raya Kebonjeruk, Jakarta. Inilah pemirsa banjir yang merendam Jalan Patra Raya di kawasan Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Senin malam. Banjir disebabkan oleh tingginya intensitas hujan serta meluapnya aliran kali Sekretaris yang persis berada di samping jalan tersebut. Tidak sedikit kendaraan roda 2 atau motor yang nekat menerobos banjir mengalami mogok atau mati mesin. Sejumlah pasukan oranye atau petugas PPSU yang berada di lokasi pun ikut membantu mengatur arus lalu lintas agar kendaraan warga tidak melintas di titik-titik lokasi banjir. Pemirsa, ruas Jalan Daan Mogot kilometer 13 Cengkareng, Jakarta Barat tergenang banjir hingga 30 cm. Banjir yang diakibatkan karena intensitas hujan yang tinggi. Pemirsa, beginilah kondisi ruas Jalan Daan Mogot kilometer 13 dari arah Grogol menuju Cengkareng, Jakarta Barat yang tergenang pada Senin malam. Ketinggian air mulai 20 hingga 30 cm. Banjir ini membuat para pengendara roda 2 maupun 4 yang ingin melintas harus memilih jalan yang lebih tinggi. Bahkan salah satu pengendara sepeda motor yang nekat melintas di tepi jalan yang tergenang mengalami mati mesin hingga akhirnya didorong. Salah satu mesin pompa penyedot air milik petugas sumber daya air yang juga terkendala ini membuat genangan di kawasan tersebut lama berangsur surut. Akibat tanggul jebol, ratusan rumah warga di perumahan Taman Mangu Indah, Kelurahan Jurang Mangu, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Pagar Taman Mangu jebol, waspada untuk perumahan Taman Mangu. Ini belum bisa lewat. Ratusan rumah di perumahan Taman Mangu Indah, Kelurahan Jurang Mangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Banjir di perumahan ini diakibatkan curah hujan yang tinggi serta jebolnya tanggul pembatas antara Kali Cantika dengan perumahan warga. Akibat banjir ini, pemirsa, juga membuat ruas jalan Ceger Raya pun lumpuh dan tidak bisa dilintasi kendaraan. Sejumlah warga kini telah mengungsi ke masjid yang berada di dalam perumahan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Naura di Jurang Mangu, Tangerang Selatan, Banten. Selamat pagi Naura, silakan dengan laporan Anda. Pagi Yasmin dan juga pemirsa, untuk situasi terkini di Komplek Taman Mangu Indah, Tangerang Selatan ini masih digerangi oleh banjir yang jika kita perkirakan ini berada di angka 50 cm atau kalau di saya ini tepat di lutut saya ya, di lutut orang dewasa. Dan jika kita lihat memang untuk keadaannya dari jalan Ceger Raya ini memang merupakan akses menuju ke Komplek Taman Mangu Indah. Dan di sini ada Pasar Ceger dan bisa kita lihat ini untuk warga juga sudah mulai beraktivitas untuk ke Pasar Ceger. Dan jika kita lihat lagi ada beberapa mobil yang masih mengungsi dan tidak bisa melanjutkan perjalanannya dikarenakan air yang masih cukup tinggi sehingga beberapa mobil memutuskan untuk berhenti sejenak dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dan juga tidak hanya dari akses di Jalan Ceger Raya ini yang bisa kita lihat, ini ada salah satu
tembok pembatas. Tembok pembatas ini merupakan pembatas antara Jalan Cegeraya dengan Komplek Taman Mangu Indah, yang memang kalau kita lihat untuk datarannya cukup berbeda tingginya, sehingga untuk tembok yang harusnya membatasi atau bisa menahan air dari jalan utama atau dari Jalan Cegeraya ini jebol dikarenakan volume air yang cukup tinggi dari jalan utama dan akhirnya jebol, sehingga untuk Komplek Taman Mangu Indah ini tergenang banjir yang kalau misalnya kita lihat dari rumah warga yang ada di sana yang bangunan putih, ini air masuk ke dalam rumah dan menggenangi sebagian dari Komplek Taman Mangu Indah. Dan memang untuk hujan ini terus mengguyur di Taman Mangu Indah sejak sore hari dan tadi berhenti tepat dini hari, yaitu di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan juga pastinya dari beberapa warga yang ingin melanjutkan perjalanan ke Arinda, kemudian juga ke Pondok Aren, ini terputus dikarenakan aksesnya yang masih tergenang oleh air dan masih belum diperkirakan juga untuk surutnya di pukul berapa, karena memang untuk debit airnya ini masih cukup tinggi dan juga ya kita harap pastinya untuk warga yang ada di sini bisa kembali beraktivitas. Dan juga tadi kami sempat melihat ada perahu karet dari BPBD, cuma memang dari warga di sini masih memilih untuk tetap berada di rumahnya masing-masing, mempertahankan rumahnya masing-masing, jadi belum terlihat adanya aktivitas evakuasi ataupun juga pemberian bantuan dari yang kami lihat yang berada di titik sini. Namun memang dari informasi yang kami dapatkan untuk Komplek Taman Mangu Indah ini ada beberapa titik yang untuk genangan banjir ya cukup tinggi, yaitu hingga mencapai di 1 meter. Dan juga pastinya untuk Taman Mangu Indah ini bisa dikatakan di beberapa tahun sebelumnya langganan banjir dikarenakan memang untuk posisinya ini dekat dengan kali, sehingga jika ada hujan yang terus-menerus tidak berhenti ini kembali digenangi oleh banjir. Sementara itu Yasmin dari Pondok Aren Tangerang Selatan. Ya, Naura, tadi Anda sampaikan warga memilih untuk tetap berada di rumah mereka masing-masing. Namun apakah keseluruhan warga memang memilih untuk di rumah atau ada mungkin seperti titik yang memang dikhususkan bagi mereka untuk proses evakuasi atau seperti apa? Ya, Yasmin, untuk informasi terkait dengan apakah ada titik untuk pengungsian dari warga yang ada di Komplek Taman Mangu Indah ini masih belum kami dapatkan untuk informasi tersebut. Namun memang jika kita lihat dari pantauan kami dari warga-warga yang ada di sini, mereka memilih untuk tetap bertahan, mempertahankan rumahnya, juga mempertahankan barang berharganya. Jadi kami belum melihat adanya dari BPBD yang melakukan evakuasi menggunakan perahu karet dan juga belum melihat adanya warga yang meminta tolong untuk dievakuasi. Sementara itu Yasmin. Ya, Naura, apakah ada mendapatkan informasi ya korban jiwa atau luka akibat banjir yang menggenang di kawasan tersebut? Kalau untuk korban jiwa di kawasan di Komplek Taman Mangu Indah ini masih belum ada informasi yang kami dapatkan terkait dengan korban jiwa, karena memang untuk BPBD tadi sudah sempat melakukan keliling sini, namun memang dari warga tidak ada yang minta untuk dievakuasi, kemudian juga beberapa warga memilih untuk tetap bertahan di rumahnya masing-masing. Yasmin. Baik, terima kasih rekan Naura melaporkan langsung dari Jurang Mangu, Tangerang Selatan, Banten. Selamat bertugas kembali, Naura. Pemirsa, ratusan rumah di perumahan Taman Mangu Indah, Kelurahan Jurang Mangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Proses evakuasi warga serta memperbaiki tanggul yang jebol terus dilakukan. Kalau banjir kan tahun lalu banjir parah tuh. Nah ini baru kali ini lagi. Tapi biasanya udah sering banjir, tapi nggak pernah sedalam ini. Nah kalau untuk sekarang ini karena apa nih banjirin? Nah, saya boleh nengok sebelah? Iya boleh. Itu jebol, di sana jebol. Temboknya. Biasanya kan nahan banjir dari jalan sini. Nah banjir jalan sini tuh meluap dari kali. Kami sudah berkoordinasi dengan BPBD dan seluruh OPD terkait karena memang hari ini banyak sekali titik banjir
terdapat sekitar 20 titik banjir yang terjadi di Kota Tangerang Selatan, sehingga kami sedang menunggu giliran perahu karet untuk melakukan evakuasi di Taman Mangu ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus mengevakuasi warga korban banjir di perumahan Puri Bintaro Indah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Hujan yang mengguyur Tangerang Selatan sejak siang hingga malam hari ini membuat ratusan rumah di perumahan Puri Bintaro Indah, Ciputat terendam banjir hingga setinggi lebih dari 1 meter. Selain intensitas curah hujan yang tinggi, banjir di perumahan ini juga diakibatkan meluapnya anak Kali Angke. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan pun hingga kini terus mengevakuasi warga korban banjir ke tempat yang lebih tinggi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan mengatakan jika diprediksi air yang merendam perumahan warga ini semakin tinggi mengingat saat ini Tangerang Selatan masih terus diguyur hujan. Nantinya BPBD akan mendistribusikan bantuan lainnya seperti makanan siap saji, paket makanan bergizi, dan bantuan lainnya. Jadi ada sekitar 250 kakak yang terdampak pada kesempatan hari ini. Kakak apa aja ini? Silakan BPBD. Untuk saat ini kita fokus untuk melakukan evakuasi warga yang mana masih terjebak di dalam untuk kita evakuasi keluar atau ke daerah yang lebih tinggi atau juga nanti kita akan drop ke. Pemirsa, ratusan rumah terendam banjir di Kampung Bunga Karanggang, Mawar 6, Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa dini hari. Rumah warga terendam air Kali Bekasi yang meluap setelah tak mampu menampung air kiriman dari Kabupaten Bogor. Puluhan warga nampak sibuk mengamankan harta benda dari banjir. Sebagian warga lainnya memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Ketinggian air yang masuk ke dalam rumah sudah mencapai 1,5 meter. Warga yang rumahnya terendam air terpaksa menggunakan karung berisi pasir agar banjir tidak terlalu tinggi. Banjir akibat derasnya air kiriman dari Bogor serta derasnya hujan sejak Senin malam hingga membuat air di Kali Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat meluap. Dari data BPBD Kota Bekasi, maksud kami sedikitnya ada sejumlah titik banjir yang sangat parah di Kota Bekasi, yaitu di Kampung Rawa Panjang, Kampung Margahayu, Bekasi Timur, Kampung Lengkak, Bekasi Timur, serta Kampung Teluk Pucung, Bekasi Utara. Sementara itu, hujan deras di kawasan Bogor membuat ketinggian air bendungan Katulampa status siaga 4. Petugas masih memantau kondisi cuaca di kawasan Puncak Bogor. Tinggi muka air atau TMA di Bendung Katulampa saat ini berada di ketinggian 60 cm pada Senin malam tadi, pemirsa. Dengan status siaga 4. Hal ini terjadi penurunan setelah sempat menyentuh angka 90 cm dengan level siaga 3. Dan saat ini pemirsa, petugas Bendung Katulampa juga terus melakukan pemantauan kondisi cuaca di kawasan Puncak Bogor dan mengimbau warga untuk selalu waspada. Kenaikan 50 terus naik ke sampai siaga 3 90 cm dan malam ini cenderung menurun, kemarin siaga 4 hanya 60 cm. Himbauan Pak kepada warga Pak? Harapan kami warga yang berceliwung kawasan ini tetap waspada dan siaga yang kita khawatirkan hujan merata dari Bogor, Depok, Jakarta. Ini yang kita khawatirkan. Kondisi cuaca Pak ada kemungkinan untuk naik? Cenderung sore sampai malam hari sesuai dari himbauan dari BMKG itu yang kita monitor, mudah-mudahan tidak terjadi hujan seperti hari kemarin. Pemirsa, banjir melanda sejumlah kawasan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salah satunya berendam area rumah sakit Permata Jonggol. Pemirsa, derasnya banjir yang
yang melanda Jalan Cilengsi Jonggol menyebabkan kawasan ini berubah seperti sungai. Kuatnya arus membuat sejumlah pengendara tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Luapan air juga masuk hingga ke dalam Rumah Sakit Permata Jonggol sehingga mengganggu pelayanan. Air juga merendam sejumlah mobil yang sedang parkir di rumah sakit. Menurut staf kedaruratan dan logistik BPBD Kabupaten Bogor, Jalaluddin mengatakan petugas sudah dikerahkan ke lokasi dan genangan air sudah berangsur surut. Untuk saat ini, penerimaan pasien sementara ditutup dan penanganan pasien dan alat medis dialihkan ke lantai 2. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengungkap banjir di sejumlah wilayah disebabkan adanya anomali iklim atau cuaca. BMKG memprediksi intensitas hujan di atas normal akan terus terjadi hingga Oktober 2025. Dan pemirsa, berikut wawancara rekan kami Gede Satria dengan Kepala BMKG Dwi Korita. Ya, jadi latar belakang anomali iklim ataupun cuaca ini sebetulnya di bulan Maret yang lalu BMKG merilis prediksi bahwa musim kemarau tahun 2025 akan mengalami kemunduran. Jadi harusnya Juni ini sudah musim kemarau. Ya. Saat itu kami prediksi akan mundur pada sekitar 29% zona musim, terutama di wilayah Lampung, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Lalu pemantauan BMKG hingga akhir Juni 2025 yang lalu menunjukkan bahwa baru sekitar 30% zona musim yang telah memasuki musim kemarau. Berarti ini mundur. Angka ini hanya setengah dari kondisi normal, di mana secara klimatologis sekitar 64% zona musim biasanya telah mengalami musim kemarau pada akhir Juni. Nah, kemudian di bulan Mei, ya kami memonitor bahwa anomali curah hujan sudah terjadi sesuai yang diprediksi. Jadi, pemirsa, selamat menaikkan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di Anyus Pagi. Pemirsa, kereta api relasi Yogyakarta-Subaya Gubeng, maksud kami Surabaya Gubeng, dilempari batu oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya 2 orang terluka. Inilah detik-detik saat seorang wanita menjadi korban aksi pelemparan batu ke kereta Sancaka eksekutif. Akibat kejadian ini, wajah dan leher wanita yang bernama Widya Anggraini ini mengalami sejumlah luka. Bahkan, 2 bola matanya turut terkena serpihan kaca kereta yang pecah. Selain itu, pecahan kaca juga masuk ke rambut dan baju korban. Insiden ini terjadi pada Minggu malam 6 Juli 2025 sekitar pukul 22:25 waktu Indonesia Barat. Usai kejadian, korban langsung turun di stasiun Solo dan dibawa ke Rumah Sakit Triharsi Surakarta. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi dahsyat. Tinggi kolom abu mencapai 18 km dengan disertai hujan pasir. Gunung Lewotobi laki-laki di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali meletus dahsyat pada pagi kemarin. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melaporkan gunung api ini meletus hebat dengan melontarkan kolom abu setinggi 18 km di atas puncak. Erupsi disertai suara dentuman kuat dan awan panas 5 km ke arah utara dan timur laut. Status Gunung Lewotobi laki-laki berada pada level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki kini mewaspadai potensi banjir lahar pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung tersebut. Bila turun hujan dengan intensitas tinggi, ancaman banjir lahar dapat menerpa beberapa daerah. Pertama metenggu tetap nguhe lai nuredon ha. 2 jenazah ditemukan pada pencarian hari keempat tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Salah satunya telah teridentifikasi yang merupakan warga Kabupaten Kelungkung, Bali.
Hasil identifikasi jenazah yang ditemukan di perairan Cekik, Jemberana, Bali pada Minggu terkonfirmasi atas nama Ika Dek Oka, warga Kabupaten Klungkung, Bali. Saat ditemukan, jenazah mengenakan kaos berwarna biru dan celana pendek warna hitam. Identifikasi ini terungkap pada pemeriksaan primer sidik jari dan juga gigi. Itu ditemukan 2 jenazah, teridentifikasi 1. Yang 1 masih dalam proses identifikasi. Dari primer, sidik jari terkonfirm. Pada gigi terkonfirm juga. Ya, jadi data terkonfirmasi atas nama Ika Dek Oka dari Provinsi Bali. Hingga hari keempat pasca kejadian, dari total 65 manifest kapal, tercatat 30 orang ditemukan selamat dan 8 orang meninggal dunia. Saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian korban dengan melibatkan tim darat, laut maupun udara. Selain itu, tim SAR gabungan juga melakukan pendeteksian keberadaan KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah layanan untuk mendistribusikan bantuan subsidi upah atau BSU dilangsungkan untuk mempermudah para penerima. Layanan ini pun dilangsungkan selama 7 hari dalam seminggu, termasuk pada hari libur. PT Pos Indonesia Persero atau POS-in membuka layanan untuk mendistribusikan atau membayarkan uang bantuan subsidi upah atau BSU. Salah satunya di kantor Pos Oceania, Jakarta Barat. Pembayaran BSU berlangsung dengan 10 loket layanan untuk meminimalisir antrian panjang. Tercatat sedikitnya 2.000 penerima telah mengambil BSU mereka. Di sini kami menyiapkan loket-loket khusus untuk penyaluran ini, karena kembali lagi Pak, dari pengalaman kita untuk penyaluran ini biasanya antusias dari penerima ini membeludak. Nah, saat membludak, jadi kita siapkan loket-loket khusus. Di sini memang loket ini khusus menangani pembayaran BSU tanpa dicampur dengan loket-loket yang lain. Untuk wilayah Jakarta Barat, alokasi penerima BSU sebanyak 100.275 penerima dan telah terrealisasikan sebanyak 21,25%. Kalau tahunya sih dari rekan kerja ada yang dapat gitu, jadi kita cek gitu, coba ternyata ya ada hak notif dapat BSU. Para penerima yang terdata mendapatkan uang BSU dengan nominal Rp600.000 sebagai peruntukan bulan Juni dan Juli 2025. Layanan kantor pos yang buka dan melayani di hari libur ini juga diapresiasi sebagai langkah untuk mempermudah para penerima. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah acara digelar untuk memperingati Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah yang ke-68 dan Hari Jadi Bayangkara ke-79 Kepolisian Republik Indonesia. Dengan ragam penampilan, acara ini diharapkan dapat menyatukan berbagai lapisan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar acara bertajuk Huma Betang Night di Bundaran Besar Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Didukung Polda Kalimantan Tengah, acara ini digelar guna memperingati Hari Jadi Provinsi Kalteng yang ke-68 serta HUT Bayangkara ke-79. Ragam penampilan pun memeriahkan acara ini, dimulai dari pagelaran busana, pertunjukan musik maupun ragam tarian baik modern ataupun tradisional. Hadirnya Huma Betang Night ini juga diharapkan dapat memutar roda ekonomi Kalimantan Tengah dengan terus memajukan pelaku UMKM setempat. Untuk melestarikan kearifan lokal dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu untuk menggeliatkan perekonomian, UMKM, dan banyak lagi yang lainnya, khususnya membahagiakan masyarakat Palangkaraya, umumnya Kalimantan Tengah. Tak kalah menariknya, grup band Wali pun juga membawakan sejumlah lagu hingga mengajak para pengunjung berdendang bersama. Senang? Iya. Senang ya? Senang. Terhibur nggak? Terhibur dong. Apa harapannya ke depannya? Semoga nanti semakin berkah. Dengan terlibatnya berbagai lapisan masyarakat, Huma Betang Night diharapkan menjadi wadah pemersatu demi kemajuan Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Andi Santa, iNews melaporkan.